إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita terus saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dengan takwa ini akan ada solusi terhadap permasalahan kita para hadirin. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam surat At-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan berikan segala urusan yang mumet menjadi mudah. Urusan yang susah menjadi gampang. Yang sebelumnya dikatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar. Dan takwa yang kita inginkan, takwa yang sesungguhnya. Bagaimana kita beramal kepada Allah dengan dalil, dengan ilmu, cahaya dari Allah. Kita harapkan surga Allah Azza wa Jalla. Sebab kita manusia tidak pernah akan kemana-mana kecuali kepada dua ini saja. Ketika kita bertakwa, dimasukkan kita ke dalam surga. Dan kita jauhkan larangan-larangan Allah. Dengan dalil dan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Sambil kita takut akan hukuman Allah, neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemungkinan kedua manusia akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebab sesusah apapun di dunia ini para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika orang dicelupkan di dalam surga, sekedar dicelupkan saja, ditanya oleh Allah, pernahkah engkau susah di dunia? Tidak pernah ya Allah, padahal susah terus. Begini kenikmatan surga tersebut. Kemudian sebaliknya orang yang senang, segalanya tercukupi di dunia ini. Begitu Allah Azza wa Jalla celupkan dia ke dalam neraka, hanya dicelupkan dan diangkat kembali. Allah tanya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan di dunia? Tidak pernah ya Allah. Salawat dan salam di hari yang mulia ini bagi Rasul kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bersemangatlah sedikit. Jangan pernah merasa berkecil hati atau kendor. Setahun berlalu, pandemi terus berjalan. Kehidupan ada yang kita rasakan susahnya, ada beratnya. Kita ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla menguji kita ini di batas kemampuan kita. Yang Allah katakan dalam suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa itu di luar kemampuannya. Kita mampu.
Maka Allah Azza wa Jalla uji kita. Selamat kita dengan ujian ini, terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka apa? Sukseslah kita. Dimasukkanlah kita ke dalam jannahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu fungsi dari ujian. Orang Arab mengatakan apa? Bil imtihan yukramul mar'u wa yuhan. Dengan ujian itu Allah akan memuliakan seseorang, atau dengan ujian itu Allah Azza wa Jalla akan menjatuhkan seseorang. Sebagaimana ujian sekolah. Orang lulus bahagia, tapi begitu dia tinggal kelas bahkan tidak lulus, dia akan merasa terhina. Apalagi ujian yang sesungguhnya yang datang dari Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Entah ke surga, itu yang kita harapkan. Entah ke neraka, itu yang kita khawatirkan. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Tentu hari kiamat, surga dan neraka ini para hadirin, kembali kepada apa? Berat dan tidaknya timbangan amal kebaikan kita. Maka pada kesempatan khutbah yang mulia ini, akan kita ambil satu saja amalan yang paling berat di timbangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum perhatikan para hadirin, firman Allah dalam suratul Qari'ah. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang sejahtera, menyenangkan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, justru lebih berat timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Yang api akhirat, jangan pernah berpikir api dunia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallamul karim. Apinya kalian juz'un, satu bagian dari 70 kali lipat api neraka. Hanya satu bagian di dunia ini. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, coba sekiranya yang satu ini sudah cukup untuk menyiksa kita. Lihat, jarang orang selamat ketika masuk ke dalam api. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nabinya yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Perintah dari Allah kepada api. Hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Tapi kalau api-apinya kita ini para hadirin, nasallallahu salamatu wal afiyah. Sampai Nabi suruh, kalau malam hari, matikan api. Matikan lampu, kata Nabi SAW. Karena apa? Fuwaisiqah, yaitu tikus ini yang paling banyak membawa petaka di malam hari. Maka Nabi izinkan kita membunuhnya baik di tanah halal maupun di tanah haram. Nah, berat dan ringan timbangan amal kebaikan, inilah barometer kelak hari kiamat, beruntung atau tidak beruntung. Disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat akan memanggil satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dari kita-kita ini. Fayunsharu lahu 99 sijillan. Allah bukakan dia 99 catatan amal. Kullu sijillin minha maddal basar. Satu catatan itu sejauh mata memandang. Yang isinya apa? Dosa semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Azza wa Jalla tanya dia, ya ibadi, hai hambaku, adzalamaka katabati al-hafizun. Apakah tukang catatku dari kalangan para malaikat menzalimimu sehingga catatanmu 99, satu catatan sejauh mata memandang, penuh dengan dosa dan maksiat semua? Fayahabur rajul, orang ini takut. La ya Rabb, tidak. Ini sudah benar. Alaka udhrun, kamu punya alasan enggak? 99 catatan sejauh mata memandang. Punya alasan terhadap perbuatan dosa ini? Tidak ada ya Allah. Alaka hasanah, kamu punya pahala apa tidak? La ya Rabb, tidak ya Allah. Dia takut. Dia melingkar dirinya, celaka sudah kalau seperti ini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bala, innalaka indana hasanah.
Hai hambaku, engkau punya kebaikan. Bahkan dalam suatu riwayat, hasanat, engkau memiliki kebaikan yang sangat banyak. Fatukhraju lahu bitaqah, tiba-tiba dikeluarkanlah kartu. Sebesar ATM pakai ngambil fulus itu loh. Kartu. Isinya apa? Di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tok, itu saja. Kaget hambaan, ya Rabb. Ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijillat. Apa-apaan ya Allah? Apa iya kartu mau melawan 99 catatan dosa sejauh mata memandang per catatannya? Innaka al-yawma la tudhlam. Hai hambaku, jangan khawatir, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Uhdhur waznak, saksikan penimbanganmu. Fatudha'u sijillah fi kiffah. 99 catatan dosa diletakkan di satu daun. Wa tudha'ul bitaqah fi kiffah. Kemudian kartu yang berisikan kalimat tauhid diletakkan di satu daun sebelahnya. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata naiklah catatan 99 itu dan turunlah, memberatlah kartu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Wala yathqulu ma'asmillahi syai'un. Tidak ada yang mampu menandingi beratnya nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita betapa agungnya rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة ثم أما بعد. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dari uraian khutbah pertama kita bisa mengambil beberapa faedah dan kesimpulan. Faedah yang pertama, hari kiamat immal hasanat wa immas sayyiat. Hanya dua hari kiamat, entah itu pahala atau dosa. Harta tidak ada, jabatan tidak ada, anak tidak ada. Yang Allah tabaraka wa taala sebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak-anak kita tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Faedah yang kedua, timbangan yang terberat dan tidak ada yang mampu menandinginya adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abdullah, hamba Allah, tidak boleh diangkat lebih dari derajatnya sebagai seorang hamba. Wa rasuluh, dia adalah rasul, tidak boleh didustakan sabdanya kalau memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, al-inayah bihatainil kalimatain. Pentingnya kita memperhatikan, mempelajari dua kalimat ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Dia bukan sekedar kalimat lisan. Dia itu lisan, dia itu mesti dipahami oleh hati kita. Demikian juga kita praktikkan apa yang diperintahkan dan apa yang dituntun oleh kalimat tersebut. Faedah berikutnya, bahwasanya selama orang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, Allah pasti akan mengampuninya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya Allah terangkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah azza wa jalla tidak akan mengampuni orang berbuat syirik kepadanya, membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah, membagi-bagi kekhususan Allah kepada selain Allah, dan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki.
Kemudian disebutkan dalam hadits Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Andai kata engkau datang membawa dosa sepenuh bumi. Kalau tadi hanya catatan 99 sejauh mata memandang. Ini andai kata datang membawa dosa sepenuh bumi, tapi bukan berarti ayo berbuat dosa, tidak. Ini perbandingannya dosa biasa dengan dosa melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ngerinya. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian Allah mengatakan, engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku datangkan sepenuh bumi pula ampunanku. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan salah kita para hadirin. Bagaimana kita bisa masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab? Bukan sekedar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi wujudkan 4 syarat. Tawakal kepada Allah. Sandarkan urusan kita kepada Allah. Jangan tatayur pesimis. Suara burung. Angka 13, yang penting jangan gaji 13. Ya, pesimis dengan apa? Suara burung hantu, ada sela, ada leak. Ini kesyirikan. Kemudian jangan berobat dengan besi panas. Kemudian orang-orang tidak minta diruqyah, dijampi. Dengan 4 syarat ini kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhumul bitanata as-salihata tu'inuhum على الخير يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عنا البلاء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والكورونا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.